A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Malik ya Kudus ya Kudus ya Ahad. Bismillah ya Allah ya Ahad ya Samad ya Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, biiznillah, atas izin Allah kita semua masih sama-sama diizinkan ya Bu ya untuk berkumpul bermuazalah di masjid tercinta ya Bu ya, Masjid Al Hidayah tercinta ini. Khususan terima kasih banyak untuk semua ibu-ibu yang berkenan hadir, membuka hatinya di sini. Sama-sama kita niatkan untuk membersihkan zahir batin ya Bu ya, untuk membersihkan diri, untuk membersihkan semua apa-apa yang ada di dalam diri ini, sehingga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sebelumnya saya agak pilek, mohon dimaklumi ya Bu ya. Ya, jadi suaranya gini. Tapi sayang kayaknya kalau nggak datang seminggu sekali gitu, kangen sama ibu-ibu. Ya. Alhamdulillah masih ada yang ngangenin ya Bu. Kemudian baiklah, mari sama-sama kita bersalawat terlebih dahulu Bu. Bil barokah ya Bu ya. Ya, ibu-ibu bantuin saya yang semangat ya Bu ya. Melalui wasilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah diniatkan untuk menyerap sifat sikap baik Rasulullah SAW, supaya turun yang baik-baiknya ke kita ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirindukan oleh Rasulullah SAW, dibimbing, diberkahi, digenggam, dan senantiasa berada di jalan lurusnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bilbar. Kenceng Bu, bantuin saya Bu.
Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Monggo sama-sama sarang-sarang kita tawasulan dulu ya Bu ya. Ya. Tawasulan dulu bareng-bareng supaya lebih afdol ya Bu ya. Minta izin sama semua para anbiya wal mursalin, para ahlul bait, terutama guru-guru kita supaya ilmunya bermanfaat ya Bu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang bawa air monggo dibuka tutup botolnya udah ya Bu ya. Diniatkan. Diniatkan mendekatkan diri, membersihkan diri, mengenal Allah, dan diniatkan bermanfaat bagi anak cucu keturunan kita nantinya ya Bu ya. Amin Allahumma amin. Dan jika di sisi Allah itu terdapat keberkahannya, pahalanya atau apapun itu, kita niatkan juga untuk kebaikannya untuk leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita, supaya senangnya bareng-bareng ya Bu ya. Kita senang, mereka senang, semua insya Allah senang. Khususnya untuk desa ini tercinta, seluruh penduduknya, seluruh makhluknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, sesungguhnya kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsyih, walhamdulillah mithla dhalik, wa la ilaha illallah misla dhalik. Allahumma salli ala nuril anwar wa ashiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilah min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pada akhirnya fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan hanya kepadanya lah kita semua akan
dikembalikan. Khususan ila hadiratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa cahaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati untuk seluruh malaikatul mukarrabun yang sangat dekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa taat patuh menuruti semua perintah-perintah Allah. Khususan malaikat Jibril, Israfil, Israel, dan malaikat Mikail. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli ala wasallam. Juga seluruh malaikat yang senantiasa menjaga zahir dan batin, khususan ibu-ibu semua yang ada di sini di majelis Zikir Al-Hidayah tercinta ini, dan juga untuk para pendengar umumnya. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Khususan ila hadirati untuk seluruh para anbiya wal mursalin, dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, dan Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isya, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Ilyas alaihissalam. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati untuk seluruh para imam di muka bumi ini, baik itu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Untuk seluruh para kekasih-kasih Allah, khususan para wali-wali sufi, seluruh para habaib, seluruh para ahlul bait, seluruh para alim ulama, seluruh guru-guru kami, khususan para wali songo, Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kudus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Khususan untuk seluruh guru-guru kami, Mursyiduna Syekh Sa'di Al-Batawi Al-Maliki Al-Hasani, ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ustaz Aman Syarahman bin Aningrat, Kiai Haji Yandi Masudi bin Kiai Haji Mansur, Ustaz Alif Prayogi, Ustaz Abdul Samad Al-Ayubi, dan seluruh guru-guru kami di seluruh Indonesia, abang guru semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Insyaallah ilmu dan keberkahannya bermanfaat tak hanya untuk kita di dunia, tapi juga sebagai bekal menghadapi kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ilahiyati untuk seluruh leluhur-leluhur tercinta, khususan almarhumah Mbah Budiondo binti Bintulan beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan bala tentaranya yang setia yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebarkan
agama dan Islam di desa tercinta ini ya Bu ya. Amin Allahumma amin. Khusus untuk seluruh leluhur-leluhur suci tercinta, leluhur-leluhur Ibu, monggo disebutkan summa ila arwahi almarhum Bapak almarhumah Ibu dan seluruh leluhur-leluhur Nusantara dari Sabang sampai Merauke, khususan Pulau Jawa ini. Yang telah mendahului kita semua, semoga Allah senantiasa menerangkan kubur mereka, memudahkan hisabnya kelak, di mana mereka semua adalah pelajaran bagi kita di dunia ini. Mudah-mudahan insya Allah bismillah pada saatnya nanti kita dapat menyusul husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan sumaila nafsi, disebutkan diri pribadi Ibu binti dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan dimanapun berada, baik itu manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, makhluk apapun itu, yang hakikatnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari mulai alam malak maupun jabar-jabar yang ada tauhidiyat ilahiyat. Kami semua di sini mendoakan lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala sebagai bentuk rahmat kasih sayang Tuhan kepada seluruh makhluknya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita zikir dulu sebentar ya Bu ya. Ya. Sambil menikmati suasana mendung. Tunggu ajannya dulu ya Bu, maaf. Siap ya Bu ya. Mari sama-sama kita berzikir, hadirkan hati, niatkan untuk membersihkan zahir wal batin. Sekali lagi seluruh diri pribadi kita semua di sini masing-masing. Karena pintu utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu melalui pembersihan ya Bu ya. Ya. Khususan summa ila nafsi, namanya disebutkan lagi, binti kami hambamu yang ada di Masjid Al-Hidayah Cinta ini niat berzikir lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdal zikir La ilaha illallah, 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 illallah,
illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, Allah, 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salamatan Bu, sarang-sarang ya. Monggo bibir kuluk. Allah
Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini seperti biasa, untuk hari ini ada beberapa hal penting yang memang harus saya sampaikan ya Bu ya. Ya, sekali lagi jangan lihat siapa sayanya, tapi perhatikan apa-apa yang disampaikannya, karena ya Allahu a'lamu bishawab, semua ilmu datangnya dari Allah ya Bu ya. Ya, kalau disimpan sendiri kan rasanya gimana gitu ya. Saya bilang di sini bukan berarti gimana-gimana gitu, tapi untuk kebaikan kita semuanya ya Bu. Jadi gini, yang pertama pesannya di sini adalah bahwa penerimaan itu sangat penting. Bila kita menerima dan ridho akan takdir yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah Allah pun ridho. Sebagaimana bahwa Allah itu tergantung bagaimana prasangka hambanya terhadapnya. Ini penting, mohon ibu yang punya anak, cucu, keturunan semuanya dijaga baik-baik untuk menerima terutama takdir yang memang itu sudah ditentukan maksud saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama misalnya gini ya Bu ya, sekarang kan lagi marak yang namanya LGBT gitu ya Bu ya, atau yang hubungan sesama jenis gitu ya Bu ya, perempuan suka sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, nauzubillahi min dzalik. Di sini akan saya berikan suatu hal yang mungkin belum banyak orang ketahui gitu, dimana ketika Allah itu menuliskan atau memberikan suatu perintah di mana kita harus menaati dan menurutinya, itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Kenapa sih kita nggak boleh maksudnya berhubungan dengan sesama jenis gitu ya? Kenapa sih kita nggak boleh berhubungan itu kan ceritanya kaumnya Nabi Lut ya Bu ya. Iya, kenapa? Begini, ibu-ibu mau percaya monggo, enggak ya gak apa-apa ya Bu ya. Saya hanya menyampaikan apa yang memang seharusnya mungkin disampaikan. Ketika seseorang yang melakukan hal tersebut, makanya tolong dijaga banget anak cucu keturunannya ya Bu ya. Ya, lahir misalnya laki-laki gitu, kan banyak yang laki-laki pengen jadi perempuan gitu ya Bu ya. Ketika meninggal dunia itu tidak diterima oleh langit dan bumi, ruhnya tetap terkatung-katung sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, begitu Bu. Jadi ketika diperintahkan oleh kembalilah kepada kodratinya, jadi wanita ya wanita gitu ya Bu ya, laki-laki ya laki-laki. Toh itu untuk kebaikan dirimu sendiri, supaya apa? Ketika wafat meninggal, Allah bilang di sini, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku gitu ya. Kalau dia aja nggak ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, bagaimana alam semesta ciptaan ini juga bisa ridho gitu. Ketika meninggal, langit dan bumi ini tidak menerima, itu ruhnya ya di situ aja Bu, yang nggak kemana-mana, mau ke alam sana nggak bisa, balik lagi ke dunia nggak bisa, ya di situ aja terus kayak gitu. Sama seperti orang yang meninggalnya misal ya Bu ya, gantung diri kayak gitu, bunuh diri, itu kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa kita harus benar-benar jaga supaya selamat semuanya gitu ya, gak cuma selamat di dunia tapi juga selamat di akhirat. Masa yang bener emang iya gitu, mau ketemu apa? Kayak berani aja sih Bu. Kan udah dikasih tahu caranya. Kalau misalnya mau tanya, misal ada orang yang kayak gitu, ibu penasaran, emang bener gak sih ini kata Bu Linda, katanya belum kesana belum kesini gitu. Ibu sholat hajat aja Bu 2 rakaat, minta kasih tahu keadaannya gimana di sana. Insya Allah itu dikasih tahu, bisa lewat mimpi, bisa lewat apa. Jadi apa yang saya sampaikan ini memang adanya kayak gitu ya Bu ya. Jadi di sini mengapa kita harus benar-benar jaga anak cucu keturunan kita supaya menerima kodrat yang memang sudah ditakdirkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Bu ya, terutama dalam segi kasus ini gitu. Kemudian selanjutnya ini yang pertama. Dan yang kedua adalah kita kan sudah menjalankan yang namanya mandi taubat ya Bu ya. Iya, monggo itu dipraktekkan, insya Allah itu merupakan amalia akhir zaman Bu. Ini kalau saya mau bilang tuh mungkin
Ya nggak tahu sih, maksudnya kapannya kan gak ada yang tahu ya Bu ya, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu yang tahu. Tapi kalau menurut guru-guru kami, ini tuh udah deket Lin, kayak gitu. Makanya Kanjeng Sunan baik Syekh Abdul Qadir itu kan membantulah murid-muridnya menggiring supaya yuk kamu melakukan amaliyah gitu yang memang sudah dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terutama di mandi taubat ini ya Bu ya. Kemudian zikrullah itu monggo ditelatenkan terus menerus, jangan cuma sekali ya Bu ya. Iya. Dan supaya itu kita tetap dijaga hatinya, karena sekali lagi musuh kita nggak cuma badan ketemu badan, tapi yang nggak kelihatan juga banyak yang mempengaruhi kondisi pikiran ibu, hati ibu, dan keadaan ibu itu juga bukan cuma manusia aja Bu ya. Iya, ketika kita sudah mengimani bahwa iman kepada yang gaib, maka yang gaib itu memang ada walaupun kita tidak bisa melihat gitu. Di sini yang perlu saya tekankan adalah begini. Kalau ibu di sini sering mengamati ya, ketika kita mandi taubat itu mohon diniatkan juga untuk memutus dosa-dosa leluhur kita. Leluhur tuh kayak misalnya kakek, nenek gitu ya, buyut. Ini contoh dari diri saya pribadi aja ya Bu ya, karena mungkin gak semua orang tahu gitu, makanya saya harus sampaikan. Ketika keluarga saya gitu, leluhur-leluhur saya dulu diuji dengan yang namanya pernikahan, kayak misalnya kawin cerai gitu ya Bu ya. Nah, itu bisa menurun ke anak cucu keturunannya. Ibu perhatikan keluarga-keluarga yang dimana misalnya dulu neneknya ini misalnya ya nikahnya berapa kali gitu ya, terus nurun lagi ke anaknya gitu ya, nurun lagi ke cucunya. Nauzubillahi min dzalik. Di sini bukannya saya membongkar aib ya, tapi ini ambil sekali lagi sebagai pelajarannya. Ketika kita sudah mengetahui ini semua, bisa jadi di sisi Allah atau di mata Allah, apa-apa yang dilakukan oleh leluhur kita itu ada suatu kesalahan gitu ya Bu ya. Kesalahan di mana harusnya beliau dahulu mungkin meminta ampun terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Tidak menurunkan sifat-sifat dan kondisi yang nantinya merugikan anak cucu keturunannya kayak gitu. Jadi pada saat diajarkan mandi taubat ini, niatnya udah sekalian Bu. Misalnya dulu kalau saya pribadi kan, ya Allah saya niatkan juga seandainya dahulu leluhur saya, simbah-simbah saya, kakek nenek saya ada kesalahan gitu ya di sisimu, mungkin dulu sering kayak nikah terus nanti cerai, nikah lagi gini lagi. Kan di mata Allah itu perceraian itu sesuatu yang paling dibenci ya Bu ya, walaupun halal gitu. Itu sebenarnya kalau kita mau gali lagi, oh ini nggak boleh nih kayak gitu. Allah tuh nggak suka, orang bercerai tuh nggak suka gitu. Karena udah dijelasin bahwa ketika memilih untuk bercerai itu ditepokin sama iblis ya Bu ya, itu di hore-hore lah gitu. Kemudian apalagi, misalnya perhatikan ada juga keluarga yang ketika mungkin susah cari jodoh nih ya Bu ya, ini bisa turun temurun ketika terlalu milih-milih, mau ini mau itu, akhirnya lama banget nggak nikah, itu nanti ke bawahnya karena hal tersebut mungkin di mata Allah atau di sisi Allah itu ada suatu kesalahan dan belum dimohonkan ampunan, itu bisa turun terus kayak gitu. Makanya kenapa di sini disampaikan supaya kita itu yang putus ya Bu ya, kita itu yang mengakhiri atas kesalahan-kesalahan yang mungkin dahulu dilakukan oleh leluhur kita gitu ya Bu ya. Iya. Jadi selain diniatkan mandi untuk membersihkan diri zahir batin, juga untuk memutus semua kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Sekali lagi namanya manusia pasti ada salahnya ya Bu ya. Iya. Dan perhatikan bahwa di Islam telah beritahukan bahwa gak cuma ada yang namanya amal jariyah ya Bu ya. Iya, tapi juga ada dosa jariyah, termasuk ini tadi yang disampaikan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu semua di sini kan diizinkan tahu ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan setelah itu semua dilakukan kan jadi bersih nih Bu. Nanti ke bawahnya insya Allah nggak ada yang kayak gitu ya Bu ya. Iya, pastilah namanya di rumah tangga, namanya apa, kehidupan pasti satu dan lain halnya ini masalahnya beda-beda ya Bu ya. Iya, dari leluhur kesana-kesananya pasti diujinya, ujiannya pun
beragam lah sesuai dengan takarannya masing-masing, kesanggupannya masing-masing. Dimana di sini kita mencoba berusaha untuk lebih baik lagi. Gimana caranya nanti ke depannya anak cucu keturunan kita nggak nanggung dosanya kita yang ke belakang gitu ya Bu ya. Ya supaya mereka tinggal menjalani apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban mereka gitu. Dan syukur-syukur terus dikasih tahu anak cucu keturunannya untuk senantiasa nuntut ilmu ya Bu ya, ngaji, diniatkan keberkahannya, pahalanya. Terus itu juga untuk pendahulu-pendahulu kita supaya terus ngalir dan itu kayak berantai Bu gitu. Dan kalau misalnya itu kemarin kan sudah dijelaskan kalau ibu pengen berdoa atau punya hajat sesuatu kan bisa melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya Bu ya. Tapi sekali lagi ini kan ada mata rantainya ya Bu ya. Ya, nggak bisa asal misalnya berdoa terus habis itu nyampe kan nggak tahu ya wallahu alam. Kenapa di sini disebutkan setiap kali kita tawasul kan ada guru-gurunya ya Bu ya. Nah, itu nanti menyambung dari saya guru-guru baru ke beliau dan nyambung ke insya Allah biiznillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi nanti kita bisa saling tolong menolong, saling kenal. Karena sekali lagi kalau untuk manusia kita zaman yang sekarang, ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau untuk langsung susah ya Bu ya. Karena apa? Kita banyak dosanya gitu, banyak salahnya gitu. Kita harus bersihin diri dulu, kemudian mendekatkan diri dan bukan minta tapi berusaha gitu mencari wasilah lah melalui para wali-wali Allah. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai. Amin. Allahumma amin. Ya, saya udah tapi belum dibagi, belum difotokopi. Ya. Udah saya kasih tapi belum dibagiin ya. Ya, nanti di fotokopi ya Bu ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ini juga termasuk pesan lah Bu ya dari leluhur-leluhur gitu. Jadi kalau misalnya dulu mereka punya salah ya mohon diampuni gitu, mohon dimaafkan supaya kondisinya di sana senang, tenang, damai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau udah tahu gitu alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah ngaji batin, ya jangan lupa diniatkan juga ya Bu ya semua perbuatan baiknya supaya mereka juga di sana kebagian. Amin Allahumma amin. Karena kalau di sana mereka senang, insya Allah mereka juga senantiasa mendoakan gitu kita semua di sini supaya hidup kita di sini berkah ya Bu ya, manfaat dan menyusul insya Allah husnul khotimah. Itu hal yang penting gitu untuk diperhatikan. Insya Allah di sini anak-anak ibu semuanya aman ya Bu ya. Jangan sampai Bu ya. Dan kemudian untuk yang itu, yang tadi mandi tobat itu sekalian diniatkan memutus dosa-dosa leluhur ya Bu ya. Tapi kita kan gak pernah tahu nih leluhur kita dulu bagaimana gitu ya. Terutama dalam hal mencari nafkah, mencari penghidupan, itu hati-hati. Dulu mungkin leluhurnya yang suka pergi ke orang pinter, yang suka pergi kemana, minta ini, minta itu, minta syarat, biar laris, biar apa. Hati-hati ya Bu ya. Itu monggo ibu diputuskan juga lah. Misalnya dahulu mungkin leluhur saya pernah minta ini, minta itu, kemana, kesini. Jika itu ada salah di mata Allah Subhanahu Wa Taala, mohon diampuni supaya enggak ke anak cucu keturunannya. Karena kasihan Bu yang kayak gitu nggak kelihatan, mereka pasti nyari yang udah-udah. Dan syaratnya kalau yang berhubungan dengan harta dan sebagainya itu harus benar-benar taubatan nasuha. Kalau misalnya nauzubillah min dzalik jangan sampai, tapi ini pelajaran ya Bu ya. Misalnya ada seseorang yang dulu leluhurnya itu mencari uang dengan cara tidak halal gitu ya Bu ya, dengan cara haram lah, dengan cara meminta. Ketika anak cucu keturunannya ini paham gitu, oh dulu misalnya mbahku kok begini, udah tahu nih, terus
dia benar-benar mau taubat gitu ya, taubatan nasuha. Hal yang penting yang harus dilakukan selain bertaubat dan tidak mengulangi juga tidak mengikuti adalah tidak menggunakan harta yang diberikan oleh leluhurnya. Karena apa? Ketika itu masuk ke dalam daging gitu ya Bu ya, kita makan jadi darah, jadi daging, itu keberkahannya gak ada gitu. Karena apa? Karena dicarinya dengan cara tidak baik. Ketika itu diputus dari yang sana-sana, perjanjiannya dengan yang negatif gitu, itu harus benar-benar anak cucu keturunannya ini cari dari nol. Jadi kalau punya rumah, ya rumahnya dijual gitu, apa disedekahkan, apa dihancurin kayak gitu Bu. Terus kalau punya peninggalan misalnya yang dicari dengan cara tidak halal, mobil apa semua segala macam, kalau benar-benar taubatan nasuha dan mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus dihapuskan. Jadi mulai dari nol lagi kayak gitu ya. Selama nafas masih ada di dalam jasad gitu ya Bu ya, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada niatan untuk bertaubat, insya Allah Allah Maha Pemaaf. Ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur. Di sini penting untuk diberitahu karena ya kebanyakan kan kita mau ngejalanin aja ya Bu ya, hidup ya, nggak tahu dulunya misalnya gimana gitu. Insya Allah gitu, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga. Yang tadi saya bilang itu dari mulai misalnya kayak perceraian yang terus-terusan misalnya ibu mengalami atau mungkin ada saudaranya, itu kan banyak ya. Terus kemudian selain perceraian apalagi misalnya kalau setiap mau menikah nggak setuju gitu, itu sering Bu. Nanti ke bawah-bawahnya tuh ada aja yang kalau mau nikah susah, nggak setuju, ada yang ini, ada yang ini. Itu juga hati-hati, itu diperlihatkan karena ketika Allah itu memberikan suatu petunjuk gitu ya Bu ya, itu harus kita cermati dalam-dalam gitu. Oh, saya dikasih tahu begini berarti buat itu ya kebaikan anak cucu keturunan saya supaya nanti mereka tuh nggak ngerasain apa yang kita rasain gitu ya. Juga supaya mereka tuh nanti kedepannya ya bersih gitu. Tinggal ngejalanin apa yang memang menjadi jalannya dan kebaikan atasnya gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang ini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ya, mana? Itu kan caranya mah ditolak apa setiap dari doa gimana? Terus caranya apa gitu? Kan kemarin kan udah saya tulisin di kertas ya Bu ya. Ya niatnya nggak apa-apa kalau Ibu nggak hafal bahasa Indonesia aja. Setiap dari setiap nabi apa? Setiap hari boleh banget kalau Ibu maksudnya itu apa namanya sempat, tapi masa mau keramas setiap hari Bu? Enggak ya? Kurang afdol kalau nggak keramas Bu. Iya. Ya. Seperti mau ini mandi junub, mandi jinabat ya kan? Wudu dulu ya. Wudu dulu ya Bu ya. Iya, wudu dulu niatnya. Tolong nanti segera dibagikan ya Bu ya. Iya, soalnya penting Bu. Nah, amalan-amalan akhir zaman ini taubat, terus habis itu zikir, pokoknya mendekatkan diri. Sekali lagi kita mohon perlindungan karena saya nggak tahu apa, tapi kadang saya maksudnya gini ya Bu ya. Kalau saya dikasih tahu bukan berarti itu ramalan gitu. Kan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang diperlihatkan sesuatu yang kedepannya gitu ya Bu ya. Nah, nanti kedepannya ini maksudnya Indonesia ini ya walau alam mudah-mudahan jangan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujiannya banyak Bu. Maksudnya ujiannya ya bencana alam kayak gitu ya Bu ya. Ya angin, ya banjir, ya gunung meletus, nauzubillah min zalik. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini senantiasa dilindungi oleh Allah. Cara jaganya apa? Supaya kita semua dilindungi, wilayah kita aman, tenang. Yaitu tadi dengan mendekatkan diri, membersihkan diri, senantiasa bertobat supaya kalau kita ingat Allah, Allah tuh ingat kita gitu. Oh dia tuh wilayah ini senantiasa bertobat gitu, membersihkan diri, insya Allah aman gitu ya Bu ya. Iya, jadi nanti ya jangan kita doang sih, semuanya gitu, doanya buat semuanya. Tapi mudah-mudahan insya Allah begitu gitu. Karena
Karena kuncinya awalnya ya itu gitu. Terus didawamkanlah zikirnya ya Bu ya. Ya, zikirnya lagi dalam keadaan apapun bagaimanapun yang penting ingat terus ya Bu ya. Astagfirullah, astagfirullah, boleh, Allahu Akbar. Segampangnya Ibu ngomong gitulah. Kemudian apalagi ya? Ya, sholat taubatnya itu juga boleh kapan aja gitu. Tapi lebih bagus di sepertiga malam. Palingan kalau saya pribadi ya habis isya lah udah nggak mikirin apa-apa gitu ya Bu ya. Iya. Iya, bagus banget Ibu. Monggo gitu. Tahajudnya, hajatnya kalau mau minta apa-apa di sholat hajat sama sholat duha untuk yang keduniawian ya Bu ya. Nah, oh iya, satu lagi amaliyahnya. Apa-apa yang disampaikan ini memang insya Allah ya Bu ya, saya pun juga masih berusaha lah buat ngejalaninnya gitu. Karena ya ngeri juga ya Bu ya, ngasih tahu masa nggak ngejalanin gitu, takut juga saya. Kadang saya tuh ya Allah, ini saya ngeri amat ya ngasih tahu kayak begini gitu. Kadang ya udahlah pasrah aja gitu, lillah aja gitu. Insya Allah kita hidup di dunia itu mau ngapain lagi gitu kalau nggak ada bermanfaat ya kan Bu? Iya, kalau diem aja dan nanti ya nggak ada kebaikannya gitu. Kalau ditebari ya memang benar harus dilakuin gitu ya Bu ya. Jadi di sini siapa ibu-ibu yang sedang mengamalkan surah ayat kursi? Udah diamalin belum Bu? Setiap habis sholat ya Bu ya? Aduh bagus banget, alhamdulillah. Alhamdulillah ya setiap hari ya Bu ya. Iya, insya Allah itu yang belum monggo dilanjutkan ya Bu ya. Iya, karena di sini termasuk dijelaskan juga bahwa barang siapa membaca ayat kursi seusai sholat fardu ya Bu ya, maka tak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Jadi kayak yang penting niatnya lillahi ta'ala karena Allah. Sekali lagi amalan apapun niatnya wajib lillah. Jangan lupa kuncinya Bu ya, syahadat, salawat, terus apalagi Fatihah gitu ya. Di Fatihah ini minta jalan yang lurus, benar-benar kita ditunjukin gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman ini wah warna-warna ya Bu ya. Kalau kata orang Jawa ya Bu ya, macam-macam ya. Ya ajarannya ini itu apa segala macam, kita kembali lagi lah murnikan gitu. Kalau mau contoh Rasulullah, akhlaknya Rasulullah itu di mana? Ya di Al-Qur'an itu sendiri gitu. Ya di hadis itu sendiri gitu. Gimana kita ambil? Kita nggak mungkin ambil semuanya se-Al-Qur'an dijalanin ya Bu ya. Iya, sedikit-sedikit, nggak mungkin sempurna seperti Rasulullah, nggak mungkin, tapi insya Allah mengikuti jejak beliau gitulah. Di sini hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra. Jadi kalau ibu nanya Mbak Linda amalannya apa, misalnya habis sholat, ya itu Bu gitu. Setiap sholat fardu baca, ya biasanya kan nggak minta, kalau sholat fardu nggak minta dunia ya Bu ya. Kalau untuk saya pribadi sekali lagi untuk minta keduniawian itu guru-guru kami mengajarkan di sholat duha dan sholat hajat. Kalau hajat ibu bisa minta apa aja gitu ya Bu ya. Ya untuk malam misalnya tahajud, fokuskan untuk memohon ampun. Jadi ada waktunya masing-masing ya Bu ya. Iya. Jadi nggak setiap kita laporan minta mulu, enggak ya Bu ya. Iya. Jadi ketika tahajud, oh orang ini lagi minta ampun gitu. Ketika sholat hajat, oh orang ini lagi minta ini. Jadi Allah nggak bosan Bu. Ini orang minta mulu asal datang gitu ya Bu ya. Ibu kalau didatengin orang minta mulu bosan nggak Bu? Bosan kan Bu? Iya, ada waktunya kita bermanja-manja gitu ya Bu ya. Mohon ampun di sholat tahajud gitu. Jadi fokus istighfar, zikir, terus tawasul. Habis itu kirimin dah tuh semuanya leluhur-leluhurnya. Nanti kalau bau wangi, insya Allah berarti ada yang datang, ada yang lihat gitu, ada yang aduh seneng deh Bu. Pokoknya leluhur-leluhurnya Ibu seneng kalau lihat anak cucu keturunannya masih inget, masih ngedoain gitu. Terus kalau misalnya sholat fardu setelah itu ya baca ayat kursi, karena ayat kursi itu salah satu ayat tauhid ya Bu ya. Ayat untuk mengesahkan Allah di mana tiada suatu kekuasaan yang menandingi kuasanya. Seluruh langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang ada di depan kita, apa yang ada di belakang kita. Allah tahu masa depan kita, masa lalu kita, apa yang mau terjadi sama kita, sedangkan kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kita benar-benar mohon perlindungan, bergantung hanya kepadanya. Jadi
Sekali lagi saya hanya menyampaikan, dipakai boleh, enggak ya nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, ambil yang sekiranya pas di hati dan sesuai dengan hatinya ibu masing-masing, tinggalkan yang tidak. Jika dirasa tidak bermanfaat atau kurang berkenan di hati atau tidak baik, ya nggak usah ditiru, gitu ya Bu ya. Ya, karena ini udah waktunya bukan teori lagi, harus naik level gitu. Kita harus bener-bener praktek ya Bu ya. Ya. Terus kalau untuk setiap bulannya ini kan prakteknya sesuai kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Ya, nanti pelan-pelan dikit-dikit naik. Untuk setiap bulannya monggo, yang namanya zakat itu nggak cuma di bulan puasa ya Bu ya. Ya. Penghasilan berapa paling dikit, paling pelit 2,5%. Kalau benar-benar mau dilindungi oleh Allah, dijaga dari segala hal, dari semuanya kita udah kasih tahu ya Bu ya, udah kita bongkar manfaat sedekah itu apa. Ya, taruhlah di atas 5% lah gitu ya Bu ya. Utamakan keluarga dekat dulu ya Bu ya. Ya, yang yatim piatu, karena Rasul itu cinta banget, sayang banget sama anak yatim piatu. Jadi jangan ibu jauh-jauh dulu ke sana kemana, tapi keluarga sendiri nggak diperhatiin. Nggak boleh juga ya Bu ya. Ya, yang utama dari keluarga yang terdekat dulu, baru kemudian tetangga dilihat, dan baru ya terserah ibu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi ketika bersedekah itu jangan lupa diniatkan juga keberkahannya mengalir untuk pendahulu kita semua, supaya di sana mereka juga senang. Itu ya Bu. Amalannya udah banyak ya Bu ya. Ya, mau apa-apa baca apa Bu? Basmalah ya kan? Sholawat. Jadi nanti Nur Muhammad yang ada pada diri ibu masing-masing hidup. Ketika kita mau diambil nyawanya, udah tahu jalan pulang ya Bu ya. Itu amalannya yang paling gampang lah gitu. Setiap mau apa-apa, pokoknya mau minum mau apa, yang nggak usah diucap juga di hati Allah tahu ya Bu ya. Bismillah ya Rabbi Sayyidina Muhammad gitu. Udah selesai, alhamdulillah. Terus yang tadi itu sholat tobat ya Bu ya. Kemudian mandi tobat. Sekali lagi niatkan untuk memutus semua dosa-dosa juga kesalahan mungkin leluhur kita gitu, dan kasih tahu ke anak cucu keturunannya supaya mereka hidupnya damai gitu ya Bu ya, hidupnya lega dan gak diganggu. Karena kalau yang namanya jin, fasik, setan, iblis atau segala macam, mereka tuh paling gak suka sama orang-orang yang bertaubat. Kita udah buka bahwa bedanya manusia sama mereka adalah ketika pendahulu kita Nabi Adam alaihissalam itu mau bertaubat ya Bu ya. Ya, tapi kalau yang negatif-negatif itu gak mau, merasa paling benar. Nauzubillahi min dzalik. Terus untuk hari ini yang belum mengamalkan setelah sholat fardu, ya monggo diamalkan. Sekali lagi niatnya wajib lillahi ta'ala, baca ayat kursi. Mau kan Bu? Kan udah dikasih tahu kalau misalnya kita wafat terus tiba-tiba udah langsung ditaruh di tempat yang enak, mau kan Bu? Iya, nggak mau ya apa? Nyangkut dulu ya Bu ya. Gak, kan udah kenal nggak mau nyangkut dulu gitu, nggak mau ditanya-tanya ini dulu gitu ya Bu ya. Kan udah dikasih tahu caranya, senantiasa berzikir. Ketika tadi ibu mendawamkan zikir dari Allah, kemudian naik ilallah, insya Allah itu ada makomnya, naik lagi ke Allah. Perhatikan detak jantung, diniatkan pada saat jantungnya ibu berdetak Allah. Nanti yang bersih, maksudnya aliran darahnya kan mengalir ke seluruh tubuh, biar dijaga juga tubuhnya gitu ya Bu ya. Ya, supaya kalau tubuhnya bersih terus ya udah, nanti pada saat balik ke sana apa yang mau dibersihin udah bersih gitulah. Amin, Allahumma amin. Kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi segala sesuatu itu ACC-nya semuanya ada di Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu. Debu ada lagi? Udah ya? Sama-sama Ibu. Udah jam 4. Ya. Jadi intinya semua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dapat kita lihat melalui budi pekertinya, gitu ya. Jadi ibu kalau melihat siapapun, misalnya penceramah gitu ya Bu ya, kalau mereka bikin salah ya udah nggak usah diikutin gitu ya, namanya juga manusia gitu. Tapi
Kalau mau tahu itu awalnya itu dilihatnya pasti dari akhlak gitu ya Bu ya, dari perbuatan. Karena semua teori-teori yang diajarkan oleh Islam pada akhirnya juga itu menuntun jasad kita, lahiriah kita, batiniah kita supaya berbuat yang baik-baik, kurang lebih kayak gitu. Intinya di budi pekerti. Insya Allah orang Jawa ini ya Bu ya, tapi nggak cuma di Jawa, di Nusantara semuanya, khususan semua yang ada di sini, sebelum datangnya Islam seringkali saya utarakan gitu. Luhur-luhur kita itu luar biasa sopan santunnya ya Bu ya. Iya. Terus tata keramanya, bahasanya sampai yang dari mulai bahasa untuk sehari-hari, naik lagi ya Bu ya. Bahasa untuk ketemu orang dewasa, ketemu untuk luar biasa gitu. Itu jadi penerapannya tuh sebenarnya udah ada di negara kita ini gitu loh, udah ada di Nusantara ini. Ketika Islam datang membawa teori-teorinya itu makin klop Bu. Makanya Islam sama agama maksud saya Islam dengan budi pekerti kita semua di sini tuh nggak bisa terpisahkan gitu loh. Itu nyambung banget. Kalau guru-guru kita bilang tuh kayak tutup ketemu botol ya Bu ya. Iya. Pokoknya bersyukur terlahir sebagai orang Indonesia gitu ya. Bersyukur juga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menjadi muslim, muslimah. Oke, terakhir pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang tadi bisa diterima ya Bu ya? Ya, untuk pengamalannya silakan dilakukan di rumah masing-masing. Saya hanya menyampaikan pesan beliau. Siapakah yang menjadi penunjuk jalannya? Siapa saja yang sempurna ma'rifatnya kepada Allah. Di sini kita mengikuti jalannya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dia akan jadi penunjuk jalannya. Dia akan menjadi jaring yang mampu menangkap para makhluk dari lautan dunia. Kemudian memberikan kekuatan sampai mampu mengalahkan iblis dan seluruh bala tentaranya yang selalu menarik tangan mereka. Jadi kalau ibu-ibu tahu di sini, mendingan nggak tahu ya Bu ya. Itu yang nggak kelihatan itu terus aja narik-narik ibu Bu. Narik-narik maksudnya mau ikut aku gitu loh. Jadi kalau kita nggak bertobat, nggak membersihkan diri, ya jangan aneh kalau kita lihat manusia tapi wataknya watak hewan. Kalau kita lihat manusia wataknya watak setan gitu ya Bu ya. Nauzubillahi min zalik. Kita yang udah tahu yang monggo dikasih tahu semuanya untuk membersihkan diri, balik lagi supaya apa? Kita bisa jaga diri kita bisa senantiasa dilindungi dan kita wataknya watak manusia ya, bukan selain itu. Allahumma amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan dapat diterima. Dan Allah memudahkan hati kita semua, melembutkan hati kita untuk menerima segala ilmu yang dititipkan. Saya hanya menyampaikan, semuanya saya kembalikan kepada ibu-ibu semua di sini. Doain ya Bu ya, berkah, manfaat dunia, akhirat. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi bermanfaat untuk ibu-ibu semua, bisa diamalkan